Selamat sore Sobat Guntur FM, bertemu kembali bersama saya Tami Krisna. Dan kali ini kita masih di Your Community edisi hari ini ya Sobat Guntur FM, hari Minggu di tanggal 1 November 2020. Seperti yang sudah dikatakan oleh rekan Shanti tadi, kita sudah kedatangan 3 orang cowok-cowok manja. Apakah benar mereka manja? Mari kita ulik-ulik dulu BEM FBS Sobat Guntur FM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha. Wow, kedengarannya sih keren ya, tapi dibilang manja sih tadi sama Shanti. Kita sapa dulu mereka ya. Selamat sore. Sore. Oke, nggak manja sih kayaknya ya. Apa kabar hari ini? Baik? Baik. Ya. Astungkara masih belum positif. Belum positif, jangan sampai positif ya. Apalagi untuk cewek-cewek jangan sampai positif Sobat Guntur FM ya kan. Bahaya, nanti yang cowok-cowok pada bingung sendiri kalau cewek-ceweknya positif ya. Tapi hari ini kita nggak akan membahas tentang positif atau negatif ya kan. Kita tinggalkan dulu hal tersebut. Mari kita bahas mengenai yang akan kalian bawa ke sini ya. Ini kalian membawa alma mater Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Satu komunitas, dibilang komunitas, organisasi ya lebih tepatnya ya, satu organisasi yang berada di bawah naungan Universitas Pendidikan Ganesha gitu kan. Sebelum kita beralih ke badan eksekutifnya sendiri, yuk kita kenalan dulu sama 3 orang yang udah ada di sini sebagai perwakilan dari BEM FBS Undiksa. Ada siapa aja, silakan. Baik, kenalin, nama saya Ikade Effendi Permana-Merta. Saya selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2020. Oke, next. Halo, Kaula Muda Singaraja, nama saya Mahdi Sohoripa, bisa dipanggil Wipa. Saya selaku Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni periode 2020-2021. Oke, yang ini ketuanya, yang ini wakilnya, yang ini jadi apa ya kira-kira? Yuk kita kenalan dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Gidago Suniarto, tapi bisa dipanggil Debul. Saya di sini sebagai Ketua Panitia Ajang Kreativitas Mahasiswa tahun 2020. Oke, Ketua Panitia Ajang Kreativitas Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2020 ya. Lengkap sekali Sobat Guntur FM, 3 orang yang paling berpengaruh dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelumnya yuk kita ngobrol dulu ya. Ini Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni adalah satu organisasi tertinggi berarti ya, yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni gitu kan ya, yang menaungi mahasiswa pastinya. Oke, kalau ngomongin tentang organisasi mahasiswa di tengah pandemi seperti ini, kalau tadi ngomongin positif negatif ya kan, kira-kira gimana nih, organisasinya masih tetap jalan atau mungkin ada hal-hal yang harus dipending dulu karena pandemi ini masih mengintai kita semua? Kalau misalkan dari program kerja, kita ada satu ternyata yang terpaksa dipending karena situasi pandemi, itu adalah soft skill. Jadi biasanya kalau dari tahun sebelumnya itu kita mengunjungi universitas lain di luar Bali, tapi karena situasi pandemi jadi kita terpaksa meniadakan proker tersebut tahun ini. Tapi untuk proker-proker selanjutnya, dan kita juga ada proker baru, itu namanya Tinta Kamboja. Bisa cari di IG Tinta Kamboja, itu menampung semua karya atau kreativitas mahasiswa FBS khususnya dan mahasiswa Undiksa umumnya. Oke, for your information Sobat Guntur FM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni adalah alma mater saya juga. Jadi saya pernah bernaung di dalamnya ya. Jadi sedikit enggaknya tahu deh ya beberapa program yang memang sudah dari dulu ada gitu kan. Soft skill itu satu program yang paling kita favoritin sebenarnya. Ya kan, jalan-jalan ya. Sayang banget kalian nggak bisa jalan-jalan, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin ada hikmah tersendiri nanti, uangnya ditabung dulu ya kan, dikumpulin dulu untuk membuat satu acara mungkin yang lebih besar lagi dari yang kemarin-kemarin sudah diadakan. Oke, kalau ngomongin nih tentang pandemi lagi ya, karena kita masih menghadapi pandemi Sobat Guntur FM. Jadi untuk kalian yang masih ada di sekitaran Kota Singaraja dulu ya, kita ngomongnya jangan lupa tetap gunakan masker, kemudian cuci tangan kamu secara berkala, jangan lupa juga hand sanitizer, dan yang paling penting adalah jaga jarak aman satu sama lain Sobat Guntur. Kita masih sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 dan mari disiplinkan diri agar pandemi ini segera berakhir dan acara-acara BEM juga bisa berlangsung dengan baik ya,
dengan lancar. Oke, tapi ada nggak sih perbedaan yang paling spesifik gitu di antara proker tentunya ya, proker kalian yang sudah tersusun rapi, karena susunnya sebelum pandemi atau sesudah pandemi nih? Sebenarnya kita susun di sebelum pandemi. Jadi, ada banyak ide-ide gila kita yang seharusnya kita realisasikan tahun ini, itu terpaksa kita gagalkan. Karena ya sebuah keharusan untuk mengikuti himbauan himbauan pemerintah. ya. Betul. Jadi memang ada beberapa ya yang sudah dicanangkan sedemikian rupa, and then harus berakhir begitu saja ya. Aduh, sedih ya rasanya ya. Sedih banget. Lebih sedih daripada ditinggalin pacar sih. Oh gitu. Aduh, lebih sedih daripada ditinggalin pacar ya. Tapi bagusnya sedihnya ini rame-rame ya kan. Kalau tinggal pacar kamu sendirian sedihnya. Jangan makanya ya. Oke, untuk sejauh ini proker apa saja sih yang sudah kalian canangkan gitu ya, yang sudah maksudnya dari dulu-dulu saya tahu beberapa proker yang ada, cuman ada nggak sih sekarang mungkin pembaruan atau mungkin inovasi-inovasi yang kalian ciptakan atau kolaborasi dengan proker yang lain, apa aja sih, boleh tahu nggak sih? Jika misalnya pembaruan tuh pasti semua proker kita perbaharui di tahun ini. Dari awalnya offline itu kita adain daring semua, jadi kita rancang ulang, kita rombak ulang konsep program kerja kita ke mengikuti konsep daring seperti itu. Seperti AKM sekarang itu kita laksanakan secara virtual. Oke, AKM secara virtual ya. Sobat Guntur FM, untuk sekedar informasi, AKM ini singkatan dari Ajang Kreativitas Mahasiswa ya, di mana merupakan satu acara terbesar yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni, Sobat Guntur. Kalau dulu kalian mungkin pernah lihat ya di Taman Kota Singaraja gitu kan. Aduh, itu benar-benar acaranya megah banget, panggungnya benar-benar dibuat sendiri. Kita tidak mendatangkan artis. Kenapa jadi saya yang menjelaskan? Karena tahu banget ya kan, tahu banget Sobat Guntur itu benar-benar nggak mendatangkan artis ya. Dan benar-benar murni dari karya mahasiswa. Sementara sekarang harus dijalankan dengan online. Aduh, sedih ya, nggak ada vibes-nya rasanya nih, gimana nih. Tapi AKM itu masih seperti tahun-tahun sebelumnya nggak sih? Masih merupakan bagian dari benar-benar karya mahasiswa atau memang udah ada campur tangan lain dari pihak lain? Untuk itu mungkin saudara Kota Panitia bisa menjelaskan. Baik, untuk AKM tahun ini kita tetap dari karya-karya mahasiswa sendiri, semua seperti expo, MGS itu tetap ada, tetapi akan kita jalankan melalui daring, live streaming YouTube, dan semua penampilan itu juga berasal dari mahasiswa, di mana di AKM sekarang juga lomba-lomba, di mana lomba-lomba tersebut yang diikuti oleh pelajar SMA, SMK, dan juga mahasiswa yang aktif. Jadi kita juga di lomba tersebut juga kita memberikan pendaftaran secara gratis. Tujuannya apa? Tujuan kita di sini itu sebenarnya ingin berbagi, tetapi kita tidak hanya asal berbagi gitu. Jadi kita mengadakan sebuah lomba di mana nanti mahasiswa dan juga pelajar-pelajar itu bisa mengikuti, bisa menyalurkan bakatnya dia di masa pandemi ini, dan juga jika mereka menang, mereka itu akan mendapatkan bonus gitu, hadiahnya gitu, untuk membantu mereka ke depannya gitu. Jadi berarti itu tujuannya. Konsepnya bisa dikatakan lumayan berbeda ya dari tahun-tahun kemarin ya. Mungkin bisa dikasih tahu nggak sih sama Sobat Guntur yang ada di rumah gitu kan, pengen tahu mereka ya, kira-kira konsep AKM tahun yang lalu tuh gimana sih, tahun-tahun yang lalu gitu kan, nanti akan diberikan konsep AKM di tahun ini ya. Mungkin bisa dijelasin nggak sih konsep AKM di tahun-tahun yang lalu? Untuk konsep dari tahun-tahun yang lalu, tentunya dari penggarapan panggung itu selalu mengambil atau mencirikan khas daerah kita di Bali khususnya, yang dibuat langsung oleh mahasiswa, dan tentunya dari penampilan mahasiswa sendiri, yaitu tari Widya Dewi yang menjadi tari kebesaran Fakultas Bahasa dan Seni yang diselenggarakan di Taman Kota. Nah, karena sekarang dengan situasi seperti ini kami laksanakan secara daring, tetapi juga melakukannya secara semi daring dengan melakukan perekaman video terlebih dahulu tari Widya Dewi ini yang bertempat di Wantilan Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, nanti hasil video rekaman tersebut akan kami tayangkan di YouTube BEM MBS Uniksa. Oke, jadi untuk yang tahun-tahun lalu Sobat Guntur FM acaranya ya
sama halnya seperti acara-acara yang lain gitu ya. Jadi membuat satu acara, tapi uniknya di sini adalah semuanya murni kreativitas dari mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni ya. Mulai dari pembuatan panggung, penggarapan konsep, kemudian juga bintang tamunya itu semua dari mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Ini yang nggak dimiliki oleh fakultas-fakultas yang lain, Sobat Guntur ya. Kalau fakultas lain mungkin masih banyak ambil gestar di luar ya. Kalau kita enggak, gestarnya adalah orang-orangnya langsung ya, karena udah punya gestar sendiri ya. Oke, terus kalau misalnya yang konsep sekarang seperti yang sudah dikatakan oleh Wakil Ketua BEM tadi ya, bahwa tari tersebut akan ditampilkan nanti gitu ya, sebagai tari pembukaan juga seperti yang lain, seperti yang sudah biasa kita lihat atau gimana? Iya, nanti itu akan di MGS itu nanti Tari Widya Dewi akan ditampilkan pertama, yaitu sebagai pembukaan. Setelah itu akan ada juga film pendek nanti yang akan ditampilkan, yang sudah kita take, dan juga nanti ada pengumuman juara-juara lomba. Nanti juga kita di Expo ada hal yang baru, di mana nanti kita juga ingin membantu mahasiswa-mahasiswa EBS melalui paid promote. Nanti kita akan membuka pembukaan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki usaha, mahasiswa-mahasiswa EBS yang memiliki usaha. Nanti kita akan bantu mempromosikannya melalui Instastory semua panitia yang ada di kepanitiaan Ajang Kreativitas Mahasiswa 2020 gitu. Oke, jadi expo-nya kalau biasanya expo ya kita harus datang ya langsung ke Wantilan ya, biasanya di Wantilan kan, ke Wantilan Fakultas Bahasa dan Seni, kemudian akan melihat stand-stand dari masing-masing jurusan. Kalau dulu seperti itu ya, masing-masing jurusan membuat stand. Sekarang nggak bisa ya, berarti harus melalui online dengan cara ya kalau misalnya ada usaha langsung dipromosikan. Jadi kita lihat-lihat Instagram ya, berarti kalau kayak gitu ya sama dengan expo juga tapi online ya, tidak langsung datang. Sekali lagi ini karena terbentur pandemi COVID-19. Tapi yang unik di sini ya Sobat Guntur FM adalah MGS, Malam Gelar Seni. Namanya juga Malam Gelar Seni gitu kan. Kita menggelar kesenian yang memang merupakan ciri khas Fakultas Bahasa dan Seni, ya kan? Tapi sekarang harus online ya. Kalau dulu konsepnya ketika kita MGS gitu kan, mengadakan MGS, maka para jurusan itu akan berkolaborasi menampilkan sesuatu yang wah, tapi memang dari ciri khas jurusannya sendiri. Kalau sekarang seperti apa? Masih ada kah? Ya, untuk sekarang masih tetap ada. Kita sudah berkoordinasi juga dengan semua ketua HMJ-nya. Dan nanti kita buat penampilan, kita berikan mereka ketentuan-ketentuannya seperti apa. Nanti mereka rekam dan dikirim ke kepanitiaan AKM. Nanti akan ditampilkan di live streaming YouTube juga pada saat MGS. Oke, masih lagi-lagi harus direkam ya, Iya, kan? semua direkam. Karena nggak bisa ya, kalau nggak rekam nggak ada jalan lain selain itu. Tapi memang harus tetap dilaksanakan gitu kan. Sejauh ini AKM kapan sih berlangsungnya? Sudah berlangsung atau belum? Untuk AKM, kami baru hanya melakukan di pendaftaran lomba yang sudah dilaksanakan dari tanggal 18 hingga tanggal 31 Oktober kemarin. Dan ada 6 lomba yang biasanya lumayan banyak di lomba AKM ini, tapi kami batasi 6 lomba, yaitu diantaranya adalah artikel, lomba esai, lomba akustik, lomba fotografi, musikalisasi puisi, dan terakhir tari modern. Dan untuk pelaksanaannya hanya masih di pendaftaran lomba, dan kebetulan tadi jam 3 sore sudah berlangsung perekaman video dari Tari Widya Dewi yang akan dipersilakan pada saat MGS. Oke, Tari Widya Dewi yang merupakan tari kebesaran ya dari Fakultas Bahasa dan Seni. Berarti sejauh ini yang sudah berlangsung adalah pembukaan lomba itu sendiri ya. Tapi kalau ngelihat lombanya juga ini benar-benar dipangkas banget ya. Ya kan, ada lomba tari Bali yang tidak ada ya. Kemudian koran pendek apa sih? Newspaper ya, mini newspaper ya kan. Banyak ya lomba-lomba yang memang dihilangkan. Ini apa sih pertimbangannya sampai akhirnya memutuskan untuk ya udah kita pangkas lomba-lomba ini gitu. Jadi setelah kita rapat koordinasi dengan semua fungsionaris BEM, kita memutuskan untuk memangkas sebagian besar lomba dengan rasional kalau misalkan itu adalah lomba yang akan sedikit susah dilaksanakan di
masa pandemi. Seperti tadi Bali misalnya cukup banyak mengeluarkan biaya di rias dan kostum, jadi itu kita tiadakan. Newspaper juga mereka akan berkoordinasi dengan teman-teman yang susah seperti itu. Makanya kita fokus di 6 lomba yang kemungkinan bisa diadain di masa pandemi. Oke, jadi pertimbangannya tetap ya, bisa dikatakan pandemi ini menjadi satu tolak ukur ya yang paling keras gitu ya untuk memutuskan lomba-lomba tersebut. Tapi lomba-lomba tersebut sudah ditutup berarti ya? Sudah. Untuk pendaftarannya sudah ditutup. Lumayan singkat ya waktunya, 18 sampai 31 Oktober kemarin. Dengan waktu yang sesingkat tersebut, gimana nih pendaftarannya? Apakah banyak antusias dari masyarakat yang ikut, atau jangan-jangan karena singkat dan mereka berpikir, wah ini lombanya online jadi agak susah dibandingkan mereka datang langsung? Antusiasnya gimana nih? Ternyata setelah sekitar 2 minggu pendaftaran, antusias masyarakat terutama itu sangat luar biasa. Jadi seperti di lomba fotografi sudah ada 136 total peserta yang ikut kayak itu. Jadi di musikalisasi puisi ada 14, di lomba esai ada 56, di lomba artikel ada 24 peserta. Jadi kami rasa itu sudah cukup untuk pembukaan pendaftaran, jadi kita tutup di tanggal 31. Tidak ada perpanjangan lagi berarti ya, sudah maksimal. Memang dari jumlahnya pun rasa-rasanya sudah cukup ya untuk mengadakan satu lomba, dan kayaknya Dewan Juri cukup pusing deh ketika memilih segitu banyak orang ya. Kita milih untuk 10 aja kayaknya susah banget, apalagi ini dari 100 sekian yang mengikuti. Berarti bisa dikatakan lomba ini sangat banyak peminatnya, dan kalian tidak menemukan kesulitan apapun ya ketika membuka lomba via online ini gitu ya, atau ada kesulitan tersendiri? Jatuh bangunnya itu pasti ada. Pasti ada ya. Okay. Ada sedikit permasalahan kecil yang cukup menguras keringat dan pemikiran, tapi dengan bantuan ketua panitia, wakil ketua BEM, dan seluruh panitia tentunya kita bisa melewati itu bersama. Jadi sejauh ini belum ada halangan yang berarti. Oke. Kalau dulu ya pengalaman yang saya temui adalah ketika AKM itu seluruh mahasiswa akan sangat berbondong-bondong untuk mengikuti lomba ini. Maksudnya mengikuti ajang ini. Mereka akan sangat senang bila diajak berpartisipasi. Jadi ketika ada pembukaan open recruitment untuk panitia AKM, wah kita udah kelabakan sendiri nih gitu. Kalau sekarang gimana? Apakah masih membutuhkan panitia yang banyak? Karena terakhir yang saya ingat, panitia AKM kurang lebih sekitar 80 sampai 90 orang. Waktu itu enggak. Itu cuma BEM aja segitu. Iya, hampir 300. Makanya pembuatan panggung oleh 300 mahasiswa kurang lebih ya kan. Kalau sekarang gimana? Untuk sekarang karena dilaksanakan secara daring, kami tetap memilih regenerasi baru untuk biar mereka juga merasakan bagaimana di kepanitiaan. Namun dibatasi dari dulunya 300 anggota, namun sekarang bisa dihitung sampai kurang dari 100. Wah, 90-an sekali ya berarti ya. Dan untuk di masing-masing kami batasi dari 4 sampai 5 anggota yang baru. Itu yang baru. Oke. Jadi total dari seluruh panitia sekarang ada berapa kira-kira? 96. Yang awalnya Sobat Guntur FM saat zaman saya hampir 300 mahasiswa ya. Karena sekali lagi saat itu kita butuh banyak tenaga untuk membuat panggungnya sebenarnya ya. Tapi balik lagi Sobat Guntur FM, mahasiswa yang tidak menjadi panitia pun mereka bisa berkontribusi untuk ikut datang membuat panggung, karena itu satu kebanggaan ya ketika panggung yang memang didesain langsung oleh mahasiswa, dibuat langsung oleh mahasiswa, berdiri tegak, dan kita menjadi saksi pembuatan panggung tersebut ya. Oke deh Sobat Guntur FM, 1 jam sudah, belum 1 jam, 30 menit sudah kita berbincang di Your Community Sobat Guntur FM. Gak terasa ya, seru banget obrolan barengan sama BEM Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa. Jika nanti Sobat Guntur memiliki aspirasi atau pertanyaan, bisa joinan di 23455, jangan ragu. Tapi di session kedua nanti Sobat Guntur, di session kali ini kita dengerin dulu beberapa iklan yang akan lewat berikut ini. Rekan Shanti silakan.